Iya, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, atau kapanpun saudara menonton video ini. Dan teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang masih seputar tentang awal penciptaan. Masih ingat dengan cerita kemarin di mana Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, baik dari terang gelap, cakrawala, daratan dan tumbuhan, lalu ada segala hewan laut, lalu di udara, hewan darat, dan pastinya manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kita akan baca di Kejadian 3. Kejadian 3 ya, ayat pertama sampai selesai. Tapi sebelumnya mari kita bahas tentang bagaimana manusia diciptakan kembali, ya. Waktu itu manusia merasa kesepian. Ya. Manusia merasakan kesepian. Karena kan semua makhluk sudah diciptakan. Bahkan manusia pertama yakni Adam sudah menamai semua nama binatang. Namun Tuhan bilang, nggak baik kalau si Adam ini sendirian. Ya udah kita bikin Hawa. Diambil dari mana? Diambil dari tulang rusuk. Jadi itu sedikit flashback sebelum kita memulai pembahasan ini. Maka Tuhan bikin Adam tidur. Adamnya tertidur, Tuhan datang mengambil tulang rusuk sedikit, ditaruh, dibikin baru menjadi perempuan. Dan maka manusia itu bilang, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab diambil dari laki-laki. Maka disitulah tercipta laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau yang kemarin saya bahas tentang laki-laki di mana Tuhan bikin dari tanah langsung. Tapi kali ini saya juga membahas tentang perempuan di mana diambil dari tulang rusuk. Ya. Dan kondisi mereka itu telanjang ini. Tapi mereka tidak malu. Ya, sebab itu nanti ada gambarannya sendiri. Yuk kita masuk ke inti cerita. Jadi waktu itu hewan bernama ular yang merupakan gambaran setan. Dia ini ular yang paling cerdik. Ya, gambaran bahwa setan punya banyak cara untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Ya. Ular kan gambaran setan. Jadi waktu itu ular itu bilang ke perempuan itu, Hawa, hai perempuan, katanya semua pohon di taman ini gak boleh dimakan ya? Terus perempuan itu bilang, lah bukannya semua makanan di taman ini boleh dimakan kecuali pohon yang di tengah itu. Karena kenapa? Karena ada rule-nya. Ya, rule-nya begini. Manusia pertama dan kedua harus makan semua buah-buah itu. Jadi maksudnya boleh makan semua, tapi jangan pohon yang dikhususkan ini, pohon terlarang ini. Ya. Si Hawa sudah tahu, si perempuan ini sudah tahu kalau makanan itu nggak boleh dimakan. Tapi ular bilang, enggak lah, kamu nggak akan mati. Tapi Tuhan tahu bahwa waktu kamu makan, kamu akan sama kayak Tuhan. Bawa-bawa nama Tuhan lagi. Ya udah, karena perempuan itu lihat, wah ini buahnya enak ya, cantik ya, langsung diambil, dimakan, langsung itu perempuan itu lihat, ya udah dimakan. Habis itu dikasih ke Adam. Ini si Adam juga kayak ini, Adam harusnya juga tahu kalau ini, tapi ya udah ikut makan aja karena dia nggak tahu kalau itu dari buah terlarang. Oleh sebab itu setelah mereka makan, mereka kaget. Waduh, mereka baru sadar kalau mereka telanjang. Dan akhirnya mereka nyemak daun pohon ara untuk menutupi tubuh mereka.
ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, ya waktu itu lagi jalan-jalan di Taman Eden, Tuhan bilang gini, "Lah, kamu ngapain di situ?" Terus manusia "Kenapa kamu makan buah terlarang itu?" Ternyata manusia itu bilang, "Ini salah perempuan ini." Terus Tuhan tanya ke perempuan, "Perempuan, kenapa kamu bujuk suamimu begitu?" Lalu si perempuan bilang, "Bukan salah aku, itu salah si ular, dia menggoda aku." Maka itu sebenarnya tanda ular sudah menipu dia. Itu gambaran setan punya banyak tipuan Batman, istilahnya. Setan punya banyak tipuan. Karena dasarnya setan, iblis adalah bapa dari segala pendusta kalau kalian baca. Setelah itu akhirnya Tuhan bilang ke ular, "Ular, karena kamu sudah memperdayakan manusia ciptaanku ini, ya udah, langsung kamu nggak bisa jalan pakai kaki, kamu harus merayap di tanah pakai perut." Dalam artian makanya ular sekarang pada melata, jadi mereka berjalan dengan perut mereka, ya. Dan Tuhan bilang, Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara turunanmu, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan meremukkan tumitnya. Dan ini sebenarnya yang ayat 5, yang kalau kalian baca di 3 ayat 15 itu tanda yang akan terjadi di akhir zaman, dan sebenarnya juga tanda kalau nanti ada yang lahir untuk mengalahkan setan. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Nanti akan ada yang datang. Itu lain pembahasan. Lanjut. Tuhan juga tidak hanya menghukum ular. Tuhan juga menghukum si perempuan tadi. Tuhan menghukum perempuan ini begini. Karena kamu sudah makan, maka kalau lu lahiran, lu akan kesulitan. Makanya emak-emak sekarang itu kalau pada lahiran, itu butuh support yang luar biasa. Karena apa? Karena itulah dampak dari dosa, ya guys. Ya. Lalu Tuhan juga menghukum si Adam, si pria itu. Dia bilang, karena engkau mendengarkan istrimu untuk makan buah dari pohon terlarang itu, maka terkutuklah tanah itu dan engkau akan bersusah payah mengerjakan tanah itu. Ya. Dan Tuhan membuat kulit binatang, ya, karena semuanya udah kena nih, apalagi Adam, kutukannya itu adalah kerja susah, ya itu kan juga dampak dari dosa. Ya, maka Tuhan bikin dari kulit itu, ya, dari kulit binatang diambil dijadikan pakaian. Dan juga Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan Taman Eden itu pun dijaga supaya tidak ada yang masuk ke sana. Ya. Begitu. Di sini kita belajar beberapa hal. Pertama, ya, akibat dari dosa itu memang maut, dan dampaknya itu juga berasa seperti sekarang, di mana dunia semakin hancur dan bumi semakin rusak. Dan di situ kita juga belajar untuk taat akan setiap perintah Tuhan, taat akan kehendak Tuhan. Dan juga kita belajar satu hal yang menarik, kenapa Tuhan kasih kulit binatang itu sebagai tanda kalau nanti ada yang rela mati di kayu salib untuk menutupi ketelanjangan kita dari dosa. Ya. Nah, itu adalah awal dari cerita kenapa manusia bisa berdosa. Tapi tenang. Ya. Di generasi berikutnya dari Adam itu ada Tuhan Yesus yang siap menutupi kita
dari segala dosa, bahkan dia sudah melakukannya. Ya, seperti itu. Sekian, terima kasih. Minggu depan masih kita akan lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.